Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Semangat belajar anak-anak ya. Jangan lupa ikuti selalu protokol kesehatan agar selalu sehat selalu, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Baiklah anak-anak, masih ketemu saya yaitu Bapak Ahmad Zamroni, atau biasa dikenal dengan Pak Roni. Kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2, MUPEL Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembelajaran 2 anak-anak ya, sudah siap? Nah, di PB1 kita telah belajar tentang apa kemarin? Yaitu tentang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia, dan juga apa, suhu atau kalor dapat merubah panas, yaitu kalor itu bisa berubah atau bisa dialirkan. Nah, sekarang kamu belajar di PP2. Ini ada dialog sedikit anak-anak, coba dipahami. Penny dan ayahnya di kebun cengkeh milik Pak Rudi. Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkeh dan rerumputan terdapat titik air. Kemana perginya titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di daunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut apa? Penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan dingin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi air atau uap air. Oh, begitu. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah ingat, dapat mengubah suhu benda, dapat mengubah benda. Di PP1 kita belajar mengubah suhu benda. Nah, ini kita akan menuju ke mengubah. Nah, untuk itu agar kamu lebih paham akan dialog tadi, coba lakukan percobaan ini untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Coba lakukan. Percobaan ini adalah tujuannya mengamati perubahan wujud benda. Alat yang dibutuhkan es, mangkuk, palu, atau martil. Cara kerjanya, siapkan alat bahan, pecahkan es berukuran kecil, letakkan beberapa potong es di mangkuk, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari, biarkan es selama 5 menit. Lalu amatilah perubahan pada es tersebut. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Siapkan bahannya, martil dan juga es dan lain sebagainya. Pecahkan es dengan ukuran kecil. Letakkan es ukuran kecil itu di dalam mangkok, lalu panaskan. Ternyata mencair. Es batu itu bisa mencair. Yang semula apa? Iya, padat menjadi cair. Oke. Nah, kesimpulan dari percobaan kamu apa coba? Ya, betul sekali. Adanya perubahan kalor atau panas dapat menyebabkan berubahnya wujud suatu benda. Apa yang berubah tadi? Iya, benda padat menjadi pinter. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Ingat ya, mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah berikut. Mentega dipanaskan. Tahu mentega ya, ketika masak membantu ibu. Logam dipanaskan pada suhu tinggi. Bisa, sangat bisa. Lilin dipanaskan. Nah, kejadian kegiatan 1 dan 3 ini biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba setelah kamu tahu, untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas, lakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Ingat ya, hati-hati dan dengan bantuan
orang tua, ibu untuk didampingi karena agak berbahaya. Oleh sebab itu, ini berhati-hati saat melakukan percobaan menggunakan kompor. Tuliskan prosedur percobaan tersebut. Judul percobaannya apa? Nah, seperti tadi ya, saya buatkan judul ini contohnya seperti ini percobaannya. Judulnya adalah percobaan perubahan wujudnya dan mengamati perubahan dan seterusnya. Ini adalah dibuatkan seperti ini. Nah, ini ya. Tujuannya apa, alat dan bahannya apa, langkah kerjanya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Seperti contoh yang kita kerjakan tadi. Oke, setelah kamu tahu perubahan wujud benda melalui energi panas, di PP1 kita telah mempelajari beberapa sejarah, yaitu tentang pembacaan teks proklamasi. Awal-awalnya bagaimana. Nah, ini kita lanjutkan bagaimana pembacaan teks proklamasi awalnya itu bagaimana tuh. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, kemarin kita pelajari apa? Betul, Jepang dibom oleh sekutu, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk merdeka. Perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua. Pemuda dan tokoh-tokoh tua kumpul maupun antara para pemuda tersebut. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat, dan itu sudah biasa. Ingat, dan pendapat jangan dijadikan sebuah rintangan tadi untuk lebih maju lagi. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini ingat-ingat, karena perbedaan tadi antara pemuda dan orang tua terjadilah namanya peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 pagi, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 malam. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lain menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo. Di tempat itu mereka merumuskan teks proklamasi. Ingat, dirumuskan di mana? Betul, yaitu di Laksamana, di rumahnya Laksamana Maida, yaitu tempat siapa? Ahmad Subarjo bekerja. Mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatangan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 pagi. Bayangkan, dari rapat antara pemuda Indonesia dan juga tokoh-tokoh. Tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan. Jalan Pegangsaan, yaitu rumahnya Bapak Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Apa saja peristiwa yang ada di dalamnya? Nah, ini penting kamu pahami. 1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Domei atau sekarang kantor berita Antara, Syari Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewan. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Bush untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar harian. Surya Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945
yang berluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia semua wilayah. 2. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi Indonesia sangat luar biasa. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang merupakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Jogja, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Ini luar biasa telah dibacakan apa teks proklamasi. Dari bacaan tersebut ternyata ada beberapa kosakata baku dan tidak baku seperti itu ya, kita pelajari kemarin ada beberapa kosakata baku. Nah, ini saya temukan satu kemarin apa proklamasi? Betul, yaitu pemberitahuan secara resmi kepada seluruh rakyat, permakluman, pengumuman. Yang kedua yaitu sekutu, artinya adalah serikat. Sekutu itu serikat gabungan, jadi banyak negara. Tiga, perundingan, namanya perunding ya, itu kosakata baku juga artinya proses, yaitu perbuatan berunding atau merundingkan atau membicarakan sesuatu, merembukan atau memusyawaratkan. 4, pamflet artinya adalah surat selebaran. Nah, itu ada beberapa kosakata baku. Dan kamu cari kosakata baku dan tidak baku yang lain selain yang saya sebutkan. Coba. Selain itu, kamu coba saja membuat diagram dengan menggunakan kata tanya 5W1H agar memperdalam dalam memahami sebuah bacaan. Ini sangat membantu kita untuk menyimpulkan suatu teks, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Apa yang terjadi? Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Ya pada saat betul, yaitu pada saat tanggal 16 Agustus 1945. Siapa yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Bung Hatta, Bung Karno, beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Siapa yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Betul, yaitu para pemuda. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Yaitu pada saat itu terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Terus apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Betul, yaitu mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Setelah melalui perdebatan yang sangat sengit, akhirnya kedua tokoh itu yang ditengahi oleh Ahmad Subarjo, kedua tokoh tersebut pulang pada tanggal jam 23 waktu Jawa atau jam Jepang pada waktu itu jam 11 malam. Soekarno-Hatta telah singgah di rumah masing-masing, kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida untuk apa? Yaitu di Jalan Imam Bonjol, tempat bekerjanya siapa tadi? Iya betul, Ahmad Subarjo bekerja untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Paham ya teks tadi? Setelah memahami teks tersebut, pasti kamu tahu kan, Indonesia itu sangat luar biasa, sangat luas, memiliki banyak beragam kebudayaan. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lanjut membahas tentang pola lantai. Apa bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk karya kelompok? Perhatikan gambar di sini. Coba diperhatikan gambar ini. Ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari berkelompok. Coba bedakan sekarang. Apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok? Betul, bedanya adalah yang namanya karya tari tunggal dilakukan oleh seorang saja, tetapi tetap tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh banyak orang yang secara bersama-sama.
Tari berpasangan, namanya berpasangan, bisa, yaitu berpasangan oleh dua orang penari. Tarian berpasangan ini dapat dilakukan oleh beberapa orang secara berpasangan. Sedangkan model pasangannya ada yang dilakukan penari perempuan berpasangan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau laki-laki dengan perempuan seperti pada contoh gambar. Kalau tari kelompok apa? Ya tarian yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok, atau tarian yang dilakukan oleh banyak orang secara bersamaan. Bagaimana pola lantai yang berkarya tari tunggal berpasangan kelompok? Pola lantai tarian yang dilakukan oleh satu orang penari dapat dilihat dari bekas jalur garis-garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai berpasangan atau kelompok dapat dilihat berupa garis lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari, dan juga dapat dilihat dari formasi yang telah dibuat oleh kelompok penari tersebut. Kamu sudah tahu beberapa kemarin, yaitu ada pola lantai vertikal, horizontal, atau melengkung. Kemarin sudah dibahas. Ya, oke. Itu adalah untuk PP2. Apabila ada sesuatu yang kurang, bisa ditanyakan lagi oleh pada gurumu. Saya akhiri, semoga kalian sehat selalu dan ingat selalu semangat belajar. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.